Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rudi Haryanto, NIM 2010 80 2074, kelas B1, program studi informatika. Saya akan menjelaskan tentang PowerPoint rangkuman dari analisis audit sistem informasi berbasis COVID-5 pada PT Telkom Pusat. Studi kasus yaitu analisa domain DSS, delivery service dan support SIM BL di unit PT Telkom Pusat Tbk. Latar belakang, PT Telkom memiliki sistem informasi manajemen bina lingkungan atau SIM BL yang diharapkan dapat menjadi role model bagi seluruh BUMN maupun pembina dan pelaksana bina lingkungan atau BL dalam penyaluran dana publik. Namun, unit Community Development Center atau CDC, PT Telkom belum pernah melakukan evaluasi terhadap sistem informasi atau teknologi informasi yang telah diterapkan dari sisi kemajuan mencapai tujuan serta nilai tata kelola dan manajemen teknologi informasi. COVID-5 merupakan standar komprehensif yang membantu perusahaan dalam mencapai tujuan dan menghasilkan nilai melalui tata kelola dan manajemen teknologi informasi yang efektif. COVID-5 menyediakan kerangka kerja IT governance dan kontrol objektif yang rinci bagi manajemen, pemilik proses bisnis, pemakai, dan auditor karena mengelola TI secara holistik sehingga nilai yang diberikan oleh TI dapat tercapai optimal dan memperhatikan segala aspek tata kelola teknologi informasi mulai dari sisi people, skill, competence, service, infrastruktur, dan application yang merupakan bagian dari enabler suatu tata kelola teknologi informasi. Tujuan dilakukannya audit mengetahui kondisi performansi tata kelola teknologi informasi pada SIM BL unit CDC PT Telkom berdasarkan domain DSS COVID-5. Yang kedua, menilai level kapabilitas proses dan memberi rekomendasi terhadap temuan-temuan audit pada domain DSS COVID-5 sebagai dasar-dasar perbaikan dan pengembangan tata kelola teknologi informasi pada SIM BL unit CDC PT Telkom. Langkah-langkah audit. Ada 6 untuk langkah-langkah audit. Yang pertama adalah visi misi perusahaan PT Telkom, yang kedua visi misi divisi CDC PT Telkom, yang ketiga keselarasan visi dan misi, yang keempat domain, yang kelima assessment, dan yang keenam adalah recommendation. Visi dan misi PT Telkom. Visi, to become a leading infocom player in the region. Misinya yaitu pertama, menyediakan layanan infocom terpadu dan lengkap dengan kualitas terbaik dan harga kompetitif. Yang kedua, menjadi model pengelolaan korporasi terbaik di Indonesia. Visi dan misi CDC PT Telkom. Visi menjadi perusahaan yang terbaik di dunia di dalam membangun komunitas demi berkelanjutan bisnis dan reputasi perusahaan. Misi yang pertama adalah membentuk atau memberdayakan komunitas akses yang berhubungan dengan bisnis telecommunication, information, media, dan entertainment. Yang kedua, membentuk atau memberdayakan komunitas konten yang berhubungan dengan bisnis telecommunication, information, media, dan entertainment. Yang ketiga adalah membentuk atau memberdayakan komunitas sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kebutuhan untuk mencapai sasaran strategis bina lingkungan. Yang pertama adalah melibatkan masyarakat dalam proses kinerja sosial perusahaan. Yang kedua, melakukan inovasi untuk melakukan transformasi dalam pengembangan teknologi time yang keberadaannya sangat dirasakan masyarakat. Menerapkan investasi sosial, yaitu social investment yang bertanggung jawab. Mendukung program pendidikan terutama yang mempunyai keterbatasan akses sumber daya dan pengembangan budaya yang berbasis kearifan lokal. Yang kelima, memfasilitasi program kesehatan masyarakat melalui penggunaan IT dalam mengintegrasikan transaksi di bagian kesehatan. Domain dan proses pada COVID-5. COVID-5 memiliki 5 domain yang terbagi dalam domain governance dan manajemen. Masing-masing domain memiliki proses yang memungkinkan untuk mencapai tujuannya. Satu domain berasal dari governance dan 4 lainnya berasal dari manajemen. Domain yang berasal dari area governance of enterprise IT adalah evaluate, direct, dan monitor atau EDM yang terdiri dari 5 proses. Sedangkan domain yang berasal dari manajemen of enterprise IT sejalan dengan tanggung jawab pada area plan, build, run, dan monitor atau PBRM. Terdapat 32 proses yang dipecah ke dalam masing-masing domain sebagai berikut. Yang pertama adalah Allegiance Plan and Organize atau APO.
dengan 13 proses. Yang kedua, build, acquire, and implement atau BAI dengan 10 proses. Yang ketiga adalah deliver, service, and support atau DSS dengan 6 proses. Yang keempat adalah monitor, evaluate, dan assess atau MEA dengan 3 proses. Domain deliver, service, and support. Deliver, service, and support yang biasa dikenal dengan singkatan DSS merupakan salah satu domain di framework COVID 5. Domain ini merupakan perluasan dari domain deliver and support atau DS pada versi COVID sebelumnya, yakni COVID 4.1. Domain DSS menitik beratkan pada proses pelayanan TI dan dukungan teknisnya yang meliputi hal keamanan sistem, kesinambungan layanan, pelatihan, dan pengelolaan data yang sedang berjalan. Sementara fokus domain DSS pada COVID-5 yakni pada aspek pengiriman teknologi informasi, proses, dan dukungan yang memungkinkan untuk pelaksanaan sistem TI yang efektif dan efisien. Domain DSS terdiri dari 6 kontrol objektif, yakni sebagai berikut. Yang pertama, DSS 01, yaitu untuk mengelola operasi, DSS 02 untuk mengelola permintaan layanan dan insiden, DSS 03 untuk mengelola masalah, DSS 04 untuk mengelola keberlanjutan, DSS 5 untuk mengelola keamanan layanan, DSS 06 untuk mengelola kontrol proses bisnis. Metodologi penelitian. Tahap awal, mengidentifikasi masalah, menentukan tujuan dan batasan, serta melakukan studi pendahuluan yaitu pustaka dan studi objek penelitian. Tahap pengumpulan data untuk memperoleh hasil tujuan identifikasi tujuan, arahan strategis dan proses bisnis. Arahan strategis dan proses bisnis perusahaan maka dilakukan pemetaan yang terdapat pada COVID-5 itu sendiri. Pemetaan terdiri dari enterprise goals, IT-related goals, proses kontrol, dan pemetaan diagram Raji. Tahap pengolahan data. Yang pertama adalah validitas. Uji validitas dilakukan terhadap isi instrumen untuk mengukur ketepatan instrumen yang digunakan dalam suatu penelitian. Yang kedua adalah pengolahan hasil kuesioner. Yang ketiga, mendefinisikan setiap jawaban dari item pertanyaan yang diberikan kepada responden yang sudah disusun. Yang keempat, memilih level yang digunakan dengan menghitung frekuensi dari responden dengan pilihan jawabannya. Kemudian diterapkan pada form kerja audit untuk hasil yang didapatkan. Wawancara. Dilakukan wawancara untuk meng-cross-check atau mencari kebenaran dari tanggapan-tanggapan pada kuesioner yang telah didapat untuk melengkapi aktivitas yang respondennya hanya oleh pihak direktur atau pihak manajer, dan juga untuk memperoleh bukti-bukti yang terkait dengan domain DSS atau Deliver, Service, and Support. Rekapitulasi nilai capability. Setelah dilakukan analisis hasil kuesioner, maka didapatkan hasil nilai-nilai pada tiap aktivitas yang ada pada domain DSS dan dimasukkan ke dalam form kerja audit. Tindakan selanjutnya yang dilakukan adalah mencari rata-rata nilai pada tiap proses untuk mengetahui bagaimana kondisi tiap proses yang ada dengan cara menjumlahkan seluruh level dipilih lalu dibagi dengan jumlah item pertanyaan di tiap domain. Tahap analisis. Yang pertama adalah analisis COVID, analisis capability level. Pada tahap ini dilakukan pengukuran level dari tiap domain DSS yang diteliti. Pengukuran ini diperoleh berdasarkan pengolahan data kuesioner yang telah diberikan kepada pihak terkait. Kedua adalah analisis rekomendasi. Tahap ini berdasarkan analisa gap antara level existing yang telah diperoleh dari hasil pengukuran dengan target level kapabilitas perusahaan. Rekomendasi perbaikan ini diharapkan mampu membantu perusahaan dalam usaha pencapaian tujuan perusahaan. Adapun target level kapabilitas yang diinginkan sebagai tujuan yang ingin dicapai diperoleh berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pihak unit CDC PT Telkom. Rekomendasi tersebut didapatkan dari analisis gap dari tingkat kematangan aktual dan kematangan yang diinginkan atau ekspektasi. Analisis gap DSS 01. Berdasarkan analisis hasil dan ditetapkannya level capability pada DSS 01 berada pada level 4, yaitu DSS 01 dalam predictable proses, yang berarti DSS 01 dilakukan aktivitas-aktivitas kebijakan dan aturan terdokumentasi dan menghasilkan layanan atau informasi optimal yang telah dimonitor dan dianalisis. Level yang dicapai adalah level 5, yaitu optimizing process. Analisis gap DSS 02. Berdasarkan analisis hasil dan ditetapkannya level capability pada DSS 02 berada pada level 4, yaitu bahwa DSS 02 dalam predictable proses, yang berarti DSS 02 dilakukan aktivitas-aktivitas kebijakan dan aturan terdokumentasi dan menghasilkan layanan atau informasi optimal yang telah dimonitor dan dianalisis. Level yang ingin dicapai adalah level 5, yaitu optimizing process.
Rekomendasi umum keseluruhan proses. Sebelumnya telah dituliskan beberapa rekomendasi yang berdasar pada tiap proses yang ada pada domain DSS. Berikut ini beberapa tambahan rekomendasi secara umum berdasar kondisi bagian bina lingkungan unit CDC PT Telkom dalam ruang lingkup sistem informasi bina lingkungan. Capability level yang didapat secara keseluruhan adalah level 4 predictable proses. Level target yang dicapai adalah 5 optimizing proses. Sehingga rekomendasi yang disusun adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah memperketat kontrol terhadap proses yang berlangsung untuk mempertahankan proses yang sudah berjalan cukup baik. Yang kedua adalah membuat inovasi-inovasi terhadap proses bisnis agar berjalan variatif ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, berdasarkan prioritas, maka domain yang masih tertinggal adalah DSS 04, yaitu Manage Continuity. Maka perlu dilaksanakan terlebih dahulu rekomendasinya untuk meningkatkan performansi dalam berlangsungnya bisnis proses. Yang keempat, meningkatkan dan konsisten dalam mengontrol dan mengevaluasi pencapaian terhadap blueprint 5 tahunan, khususnya kontrol dan evaluasi per 3 bulan dan per tahun. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.